الإنسان أدعو الله من كل حياته أن الرقاتي مقروس صلاة وكل سيئة أن يكون الحشر من الجماعة كرامة الله الحمد لله syukur kita dengan izin Allah bisa hadir jalan atau hadir subuh. Sebelum kita mulai, mari kita membacakan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan pengajian berjalan dengan lancar. Alhamdulillah wa alhamdulillah sholawat wa alhamdulillah lagi. Al-Fatihah. Ya Allah. Selanjutnya adalah kami serahkan kepada Allah Kiai Haji Abdul Haji Syarif untuk memimpin pembacaan kita Fatihah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-Fatiha dari hadrat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa 'an 'Abdillah bin Abi Awfa radhiyallahu anhu qala riwayat Abdullah bin Abi Awfa, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abdullah ibnu Abi Awfa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naumus sha'imi ibadah. Naum artinya tidur. Tidurnya orang yang melakukan ibadah puasa punya nilai ibadah. Jadi orang yang puasa dia tidur. Karena tidurnya itu dalam keadaan puasa, maka tidurnya itu dinilai sebagai perbuatan ibadah. Saya tidur ya, kalau mungkin dari belakang tidak ada. Bukan dari belakang. Kalau untuk menghindari daripada hal-hal yang negatif, barangkali kalau dia selain lulus kata nasibnya nanti akan melakukan perbuatan gila, cerita orang lebih baik berpikir. Itu juga tidak ibadah. Apalagi nanti
nanti malam-malam Lailatul Qadar. Ya, tanggal 21, misalnya tanggal 23. Gua mau terjadi malam bisa begadang untuk menantikan yang malam Lailatul Qadar itu apa lagi? Jadi begini Pak, semua kaulah mengatakan itu mempunyai hak. Mata punya hak, kaki punya hak. Jangan terus digunakan untuk kegiatan tanpa diberikan kesempatan untuk istirahat. Jadi, naunnya itu ibadah. Ini mempunyai arti bahwa puasa itu punya nilai demikian tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga diberinya aja dinilai ibadah. Wasumtuhu tasbih, dan diamnya orang yang puasa itu punya nilai tasbih. Dia tidak mengucapkan kalimat satu pun karena dia dalam keadaan puasa, diamnya juga dinilai tasbih. Atau dengan kata lain, dia perjalanan dari pagi sampai sore selama dia puasa, maka orang tersebut dalam kondisi ibadah. Nah, setiap ketentuan yang termasuk ibadah mempunyai nilai, ini ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita diam aja itu dinilai tasbih. Sebab diamnya kita sudah memelihara diri untuk tidak makan, tidak minum. Sekalipun dia yang bersuka itu, dia makanan yang besar, minuman yang membiurkan, kita tahan emosi kita, nafsu kita. Itulah yang mempunyai nilai. Kemudian wadu'aluhu mustajab, dan doanya orang-orang yang sedang puasa itu mustajab. Artinya mustajab ditolak dan tidak ditolak, dijabahkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amaluhu mudhaf, dan amal ibadahnya mudhaf. Artinya mudhaf melipat gandakan pahalanya. Jadi istimewa yang orang yang melakukan puasa. Semua kegiatan yang dia lakukan dinilai sebagai ibadah, selama tidak melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selamanya dia menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa. Ini Rasul menyatakan demikian. Di dunia ibadah, dia mencatat tasbih, apalagi kita baca tasbih. Kita ucapkan kalimat Subhanallah, Subhanallah pada setiap kita ada. Manapun kita berada, itu merupakan satu ibadah yang punya nilai yang tinggi di sisi Allah. Wa rawal al-A'mas an Abi Aisyah Khaitah, dari Ahmas, dari Abi Khaitah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, kanu yaquluna Ramadan ila Ramadan wal hajj ila hajj, Ramadan ila Ramadan wal hajj ila hajj wal jum'ah ila jum'ah was salat ila salat kafaratun lima bainahunna majtanabat kabair majtanabat kabair. Kanu yaquluna, mereka itu berkata. Jadi dia maksudkan ini ya, Ramadan, Al-Hajj, As-Salat, kanu. Mereka mengatakan Ramadan ila Ramadan. Yaquluna Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan ke Ramadan berikutnya.
Ramadan yang akan datang. Wal hajja ila haji, dari pelaksanaan haji kepada haji berikutnya. Wal Jum'at ila Jum'ati, dan sejak Jumat sampai Jumat berikutnya. Was sholat ila sholati, dan sholat kepada sholat berikutnya. Misalnya dari sholat subuh sampai sholat zuhur, nanti dari zuhur sampai asar. Kafarat merupakan penghapusan dosa. 5 bainahunna, di antara sholat dengan sholat, haji dengan haji, puasa dengan puasa, majtana kecil kabair, selama dia menjauhkan perbuatan dosa besar. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari itu mempunyai arti penghapusan dosa dari satu perbuatan kepada perbuatan berikutnya. Biasanya kan manusia setelah dia melakukan kegiatan ibadah, dia membaur dengan masyarakat. Kemudian pada saat pembauran tadi terjadi apa disengaja atau tidak disengaja melakukan perbuatan dosa. Misalnya pada pagi hari subuh, setelah kita sholat subuh kan kita masing-masing melakukan segala aktivitas sesuai dengan jabatannya masing-masing. Yang berkantor, kemudian yang dagang. Pada saat proses melaksanakan tugas-tugasnya itu kemungkinan terjadi hal-hal yang melanggar agama. Maka dengan melakukan sholat berikutnya, dosa-dosa yang dilakukan sebelumnya itu mendapat ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pelaksanaan ibadah itu bukan hanya mendapat pahala dari Allah, namun juga mendapat ampunan dosa dari apa yang kita lakukan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, dengan demikian, kalau kita terus berdiri di dalam hidup, melaksanakan apa yang telah diatur oleh agama, maka kita tetap dalam keadaan bersih. Sampai saat kita berjumpa dengan Allah, dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah, sehingga kedatangan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu manfaat daripada pelaksanaan ibadah yang kita lakukan sehari-hari. Dari sholat ke sholat, maka perkenaan antara satu sholat dengan sholat lainnya, bila mana kita melakukan perbuatan yang dilarang, maka Allah memberikan ampunan. Cuma di sini berkata secara batil kabar. Selama dia secara batil kabar, selama dia tidak melakukan perbuatan dosa besar. Kalau dia melakukan perbuatan dosa besar, tentunya harus secara khusus mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada waktu kita sholat berdebat, di sana banyak doa yang kita baca. Misalnya setelah kita bangkit dari sujud, ya, Allahu Akbar, Rabbir. Itu kan ampunan kita minta kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa. Warhamni, kasihanilah. Wajibulni, angkatlah derajatku. Warfahni, angkatlah derajatku. Warzuqni, dan berikanlah aku rezeki. Semua itu merupakan bentuk doa. Antara sholat dengan sholat kita mohon kepada Allah apa yang kita harapkan melalui doa tersebut. Nah, kemudian wa'an amirul mu'minin. Wa'an amirul mu'minin dari amir mu'minin. Wa'an amirul mu'minin dari amirul mu'minin, yang dimaksud amirul mu'minin itu khalifah, pimpinan orang-orang beriman, yaitu khalifah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, annahu kana yaqul, bahwasanya Umar bin Khattab berkata, "Idza
berkata, "Jika datanglah satu Ramadan, apabila datang bulan Ramadan, kata Umar bin Khattab ini marhaban. Marhaban artinya selamat datang. Bil mutakhir terhadap atau dengan bulan yang mutakhir itu pembersih daripada dosa." Jadi selamat datang bulan Ramadan sebagai pembersih. Jadi bulan Ramadan itu diibaratkan sebagai pembersih mutakhir daripada dosa-dosa. Marhaban bil mutakhir. Khairul kullihi, semuanya mengandung kebaikan. Jadi di dalam bulan Ramadan itu terhimpun kebaikan-kebaikan. Dia sebagai bulan yang menyucikan dosa-dosa kita. Itu ucapan daripada Umar bin Khattab. Kenapa dia mengatakan mutakhir? Merupakan sumber kebaikan. Siangnya pada bulan Ramadan melakukan ibadah puasa. Wakiam mulai ini dan malamnya melakukan salat tarawih. Nah, ini sebagai pembersih. Sebab ada hadis mengatakan Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sehingga dikatakan siyamu nahari wa qiyamul lail. Dengan sebab puasa, dengan sebab tarawih, maka tarawih dan puasa dan salat tarawih tadi membuat dosa-dosa yang dimiliki oleh seseorang itu menjadi bersih. Dan itu memang jaminan Rasulullah. Barang siapa melakukan puasa siang, malamnya dia tarawih, ada jaminan dosanya diampuni oleh Allah. Maka disebut Syahrul Mutakhir, bulan yang membersihkan dari segala dosa. Kemudian berapa fihi dan memberi nafkah keluarga pada bulan Ramadan karena seperti fi sabilillah, seperti orang memberi nafkah nilainya itu sama dengan memberi nafkah orang berjuang di jalan Allah. Jadi orang yang memberi nafkah keluarganya, istri dan anak-anaknya untuk selama 1 bulan, dia berikan nafkahnya dengan baik, maka nafkah yang diberikan itu punya nilai seperti atau pahala orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi diberi keluasan, misalnya biasanya dia kasih nafkah istri dan anak-anaknya 100.000 satu hari, ditambahin jadi 150.000. Ya, dan begitu ya. Jadi itu sebulan perkiraannya berapa ini? Udah. Saya mau ibadah aja. Enggak mau mikirin masalah-masalah yang berkaitan dengan uang. Ini saya kasih misalnya 20 juta. Atau 5 juta. Nah ini karena apa? Ini sendiri. Jadi masalah. Jadi semua kegiatan yang nilai yang memberi manfaat kepada keluarga masyarakat itu termasuk ibadah. Bagaimana kita ketahui ibadah itu adalah aktivitas yang kita lakukan, semua aktivitas, bukan hanya sholat puasa saja, tapi juga ibadah berpahala. Tapi yang dinilai yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu cuci di rumah, masak untuk persiapan suami dan anak-anak, itu ibadah, punya nilai pahala yang besar. Tapi jangan mengumel ya. Kalau mengumel ya, tidak ada artinya. Semata-mata ikhlas. Itu Allah. Ya. Apalagi kita mau berbakti kepada keluarga, memenuhi segala kebutuhan mereka, manakala didasari dengan ikhlas, perjalanan hidup kita semuanya ibadah.
Termasuk kita di sini mendengarkan kalimat-kalimat sabda Rasulullah, ini pun termasuk ibadah di dalamnya. Apalagi seperti bulan puasa kali ini, tentunya Allah meningkatkan ganjaran pahala kepada kita semua. Nah, kemudian Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, ini yang diucapkan oleh para mudai, para penceramah, para asatidzah, man shalla Ramadan wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man shalla Ramadan, barang siapa melakukan puasa Ramadan, wa qamahu, nah yang dimaksud qamahu maknanya dia melakukan qiyamul lail, dia melakukan salat tarawih. Namun di sini bertegas iman, semata-mata karena iman. Jadi bukan karena dorongan atau mungkin karena ingin pujian, semata-mata iman. Ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab banyak orang-orang yang tidak terpanggil untuk melakukan hal ini pada saat puasa adalah baca dari rumah makan, yang tadi makan, tidak terpanggil. Nah, kita ini termasuk orang yang beriman, alhamdulillah, terpanggil apa yang diucapkan oleh Nabi dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, firman Allah. Nah, kemudian partisan itu mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Niscaya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini tentunya dosa antara kita dengan Allah. Tidak termasuk dosa antara sesama manusia. Dosa kita sama Allah diampuni berkat puasa dan siang hari dan malam yang kita melakukan salat lain. Lalu wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu aidan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridhoinya juga, Nabi bersabda, kullu hasanatin bi ya'malha ibnu Adam tatadha'afu asrah ila sabi'i dha'fi. Kullu hasanatin, tiap-tiap perbuatan baik, ya'malha ibnu Adam, dan dilakukannya oleh manusia, tatadha'afnya dilipatkan akan pahalanya asrah 10 kali lipat, ila sabi'i dha'fi, sampai 700 kali lipat. Di dalam Al-Quran yang ada firman ja'at hasanati falahu asru amthal. Bagi orang yang melakukan perbuatan baik, dilipatkan akan pahalanya 10 kali lipat. Jadi ini kemurahan Allah ya, 10 kali lipat. Man ja'at hasanati falahu asru amthal. Wa man ja'at sayyi'ati falahu asru. Kalau berbuat buruk, enggak dilipat gandakan kejahatan tadi dosanya. Hanya diberikan dosanya itu seperti perbuatan buruk yang dia lakukan. Enggak 10. Jadi Allah masih kasihan kepada hambanya. Namun rahman dan rahimnya Allah, satu kebaikan dibayar oleh Allah 10 ganjaran pahala. Bahkan sampai 700 kali. Nah, di sini dinilai dari mana keikhlasan seseorang dan manfaat amal yang dia lakukan. Bukan saja hanya 10, tapi satu saat di kesempatan lain Allah beri ganjaran sampai 70, 700 yang satu hari. Di dalam ayat-ayat yang ada masalah ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah karena kalimat batin angkatan sabah asana bila fi kulli su'atin mi'atul abba wallahu yubariku liman yasha. Sampai demikian
tangkai. Wafikul disumbulatin bi'atu apa. Dan tiap-tiap tangkai tumbuh lagi 70 biji. Kan jadi 700. Nah kemudian di samping itu Allah melipat gandakan lagi pahala tersebut. Nah, biasa bagi orang-orang yang dia kehendaki. Yang dikehendaki itu yang bagaimana? Dan sejauh mana nilai ibadah dan manfaat yang dia oleh berkat harta yang diinfakkan. Nah kemudian di sini dikatakan illa shauma, kecuali puasa. Kalau amalan-amalan lain dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Nah puasa itu entah berapa ganjaran yang dilipat gandakan oleh Allah kita tidak tahu. Illa shauma. Dan Allah ini yang memberikan ganjaran kepada orang yang melakukan ibadah puasa sejauh mana tinggi dan sejauh mana apa yang dia peroleh itu hanya Allah. Tentunya berkaitan dengan bagaimana cara kita melakukan puasa. Lebih tinggi nilainya, lebih baik pelaksanaannya, lebih tinggi lagi pahala yang diberikan oleh Allah. Kenapa demikian? Baik Allah Ta'ala yang pun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Allah berkata, As-sawmu li. As-sawmu li artinya puasa dia lakukan hanya untukku. Jadi sejauh mana yang tahu hubungan orang yang berpuasa dengan Allah antara dia dengan Allah. As-sawmu li. Dia melakukan puasa karena aku. Kemudian wa'ana azim. Karena dia melakukan puasa untuk aku dan aku yang untuk memberikan ganjaran bagi orang yang berpuasa. Nah di sini ketinggian daripada puasa dikatakan oleh Allah, ia da'asa wa ta'u. Ia da'asa wa ta'u. Dia meninggalkan keinginan hawa nafsunya. Jadi keinginan hawa nafsunya dia tinggalkan. Wa aklahu dan dia tinggalkan makan, enggak makannya. Wa surbahu dan minum dia tinggalkan. Min ajli. Karena aku. Semua apa yang dia lakukan, tinggal makan, tinggal minum, meninggalkan keinginan salah, semata-mata mereka lakukan itu karena bukan karena lainnya. Maka dari itu Allah yang memberikan ganjaran sesuai dengan keinginan. Wasaumu jannatun, dan puasa itu merupakan tameng. Artinya tameng itu pembatas. Pembatas yang membatasi seseorang daripada siksa neraka. Jadi kalau orang yang mau masuk neraka karena dia puasa, dijaga dengan puasa. Ya, diberikan tameng oleh Allah. Sehingga puasa itu menyelamatkan seseorang dari siksa api neraka. Wal-muslah ini perhatian. Dan bagi orang yang melakukan ibadah puasa mempunyai dua kegembiraan. Farhatun indah al-Qari wa farhatun indah al-Qari. Kegembiraan yang pertama ketika berbuka puasa. Dan kegembiraan yang kedua ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak puasa itu menjadi kita untuk sabar dan syukur. Pada saat mengenai ke-12, panasnya begitu terik, ada air di hadapan kita di meja, nafsu kita untuk minum demikian hebat, kita rasanya haus, tapi kita tahan, kita sabar, kita enggak minum. Nah kemudian pas sore datang waktu maghrib, segelas air itu banyak merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa. Semua kelaparan, kehausan dan segala macam dengan seteguh air, segelas air hilang semuanya. Perhatian, dua kegembiraan. Gembira waktu buka puasa dengan air itu sudah nikmat. Dengan segelas air itu sudah nikmat yang sangat luar biasa. Makanya di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya,
Wa in ta'udhu nikmat Allah la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, itu tidak akan dihitung banyaknya. Itu masih mempermasalahkan. Kenapa dikatakan nikmat enggak pakai jamak? Kalau nikmat kan satu nikmat, enggak dikatakan an'am. Sebab memang setiap segala sesuatu itu mempunyai nikmat. Makanya dikatakan pakai kalimat mufrad. Air gelas punya nikmat, mata punya nikmat. Jadi masing-masing benda yang ada pada kita memiliki nikmat yang luar biasa. Mulut punya nikmat, tidak bisa makan, tidak bisa bicara, hidup pun demikian. Belum lagi nikmat-nikmat yang lain, seperti nikmat yang berbentuk rohanian, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang perlu kita jaga. Dengan sampai iman ini putus di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dua kegembiraan bagi orang puasa katanya. Ya, bergembira pada saat berbuka. Nanti yang kedua adalah waqatul inda liqa'i. Suatu kegembiraan di saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para bapak nanti pada saat jumpa dengan Allah, kita lihat dari mana pahala begitu banyak saya terima. Allah berikan rupanya puasa yang kita lakukan selama hidup. Betapa gembiranya kita di saat itu mendapat jaminan surganya Allah di saat kita melakukan ibadah puasa dengan baik. Pada saat kita jumpa Allah memberikan ganjaran yang demikian berupa sehingga kita merasa senang, merasa gembira akibat puasa. Allah memberikan limpah jumpa dengan Allah telah nanti di yaum kiamat. Para bapak dan saudara, untuk sementara ini sampai sekian dulu. Bapak masih banyak dikerjain, kalau saya bertanya di pesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin ada kita dari surat jamaah ini yang berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah syukur ayat kami jalal syukur العزيز سبحانه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا وعفو عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم افتح لنا أبواب علمك وأبواب مغفرتك وأبواب جنتك كما فتحت على أميرك وأوليائك وعلمائك المؤمنين والكافرين وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Ya, pengajian kita subuh ini mudah-mudahan amal semangat kita berbakat. Akhirnya kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah